Sementara pemirsa menjelang Hari Raya Kurban, seorang pedagang kambing kurban di Bantul menggunakan jasa SPG Cantik untuk menarik pembeli. Dan ternyata cara ini dapat meningkatkan omset penjualannya, Anita. Ya, benar sekali Kevin, meski masih sebulan lagi, namun pesanan kambing kurban di lapaknya sudah mencapai 160 ekor. Meski Hari Raya Idul Kurban masih sebulan lagi, seorang pedagang kambing di Dusun Glodegan, Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Bantul bernama Adi Karnadi sudah kebanjiran pesanan. Untuk menarik pembeli, pemilik kambing ini menggunakan jasa Sales Promotion Girl atau SPG. Karena unik ya, kalau biasanya kan membantu menjual kayak produk-produk misalnya kendaraan bermotor kayak gitu. Nah ini tuh unik, belum pernah ditawarin untuk menjual hewan gitu, makanya untuk itu aku tertarik gitu. Adi Karnadi yang sehari-hari mengelola warung sate sudah 2 tahun menjual kambing saat menjelang Hari Raya Kurban. Selain menggunakan SPG Cantik, Adi Karnadi juga memberikan bonus makan sate gratis bagi pembelinya. Jelas, karena dengan kita memanfaatkan jasa SPG, orang-orang yang public speakingnya bagus, berpenampilan menarik, itu sebenarnya akan meningkatkan brand saya. Jadi sampai detik ini saja sudah terpesan sekitar 160 ekor. Itu berkat dari mbak-mbak dari yang SPG saya. Jika pada Idul Kurban tahun lalu, Adi Karnadi hanya mampu menjual lebih kurang 130 ekor kambing. Pada tahun ini jumlah pesanan kambing kurban meningkat dan sudah mencapai 160 ekor. Meski Hari Raya Kurban masih sebulan lagi, harganya sendiri berkisar Rp2,5 juta hingga Rp7 juta per ekornya. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Kevin, kita ke informasi destinasi wisata nih. Di Aceh memiliki banyak destinasi wisata air yang diminati wisatawan. Salah satunya Pulau Rubiah, surganya para pecinta snorkeling. Ya, benar sekali Anita, di mana wisatawan di sini bisa melihat keindahan biota laut yang masih terawat. Penasaran? Berikut liputannya. Inilah Pulau Rubiah, terletak di kota Sabang, Aceh, dengan keindahan alam lautnya yang eksotis dan memesona. Tidak hanya air lautnya yang biru jernih berpadu pasir putih, keindahan alam bawah lautnya yang masih terawat menjadi daya tarik wisatawan, khususnya pecinta snorkeling. Pengunjung bisa melihat berbagai biota laut yang cantik, seperti terumbu karang warna-warni, ikan badut, ikan nemo, serta berbagai jenis ikan hias lainnya. Tidak hanya wisatawan lokal, Pulau Rubiah ini juga banyak diminati wisatawan nasional hingga mancanegara. Menurut kami di sini udah bagus ya pengalaman wisatanya. Harganya udah pas, sudah ada yang main harga, wisatanya juga terjangkau buat kami berdua. Intinya kami kesini udah merasa nyaman dan aman lah. Jadi kesini memang sengaja untuk nyebrang Pulau Rubiah. Terus ketika nyampe di Pulau Rubiah juga udah banyak banyak yang jualan-jualan di sini yang bantu-bantu tambahan fasilitas kayak makan. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba sensasi snorkeling di Pulau Rubiah, Anda harus menempuh perjalanan darat selama 40 menit dari kota Sabang, lalu menyeberang selama 15 menit menggunakan speedboat di dermaga Teupin Layu, Aceh. Dari kota Sabang, Aceh, Syukri Syarifudin, iNews melaporkan. Ya, dari Aceh kita beralih ke Bengkulu nih, Anita dan pemirsa, di mana puluhan peserta dari berbagai kota berlomba adu layangan untuk menjatuhkan lawan dalam festival layangan. Ya, festival ini digelar dalam rangka merayakan HUT Kabupaten Rejang Lebong sekaligus melestarikan budaya. Satu persatu peserta menunjukkan keahliannya memainkan layangan
dalam Festival Layangan Adu di Stadion Airbang Curug, Rejang Lebong, Bengkulu. Peserta bertanding 1 lawan 1 mengikuti nomor undi yang sudah ditetapkan oleh panitia. Peserta dianggap kalah tidak hanya dinilai dari benang putus saja, namun jika layangan patah, sambung udara atau tersangkut. Untuk itu dibutuhkan strategi jitu agar layangan tidak putus. Dalam festival ini ada juga loh kategori pertandingan paling seru dan cepat dalam adu skill. Jumlah peserta hari ini ada 64 yang terdiri dari Rejang Lebong sendiri dan beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, serta satu kehormatan bagi Rejang Lebong bahwa ada peserta dari Jambi, dari luar daerah. Selain memeriahkan HUT Kabupaten Rejang Lebong, festival layangan adu ini digelar untuk melestarikan budaya sekaligus menyalurkan minat masyarakat dalam olahraga layangan aduan. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang ibu warga Kecamatan Simbuang, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan terpaksa harus melahirkan di tengah jalan. Ya, si ibu sudah tak kuat menahan lahirnya si jabang bayi saat perjalanan menuju Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yang mana terhambat karena akses jalan tertutup material longsor yang tidak kunjung dievakuasi. Seorang ibu terpaksa melahirkan di tengah perjalanan karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sebelumnya ibu ini berencana melahirkan di Puskesmas Leke, Kecamatan Simbuang. Namun karena fasilitas yang kurang memadai, pasien dirujuk ke salah satu rumah sakit di Makale. Saat di perjalanan, mobil yang ditumpangi pasien terhenti karena material longsor masih menutupi jalan yang berada di Lembang Makodo, Kecamatan Simbuang. Keluarga sempat mencari kendaraan roda 2 untuk membawa pasien menuju Makale. Namun di tengah perjalanan, pasien alami pendarahan. Di bawah terik matahari, ia akhirnya melahirkan di tengah jalan. Berharap bayinya lahir selamat, nasib berkata lain. Bayi yang dikandungnya selama 9 bulan tersebut tidak dapat tertolong. Usai melahirkan di tengah jalan, ibu tersebut ditandu kembali menuju ke Puskesmas Leke untuk mendapatkan perawatan medis. Peristiwa ini sempat memicu kecaman dari Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang Maprak yang meminta pemerintah segera mengevakuasi material longsor dari jalan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufrito Nafa, iNews melaporkan. Pemirsa, warga dusun Desa Boteng, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, digegerkan dengan seekor ular piton sepanjang 5 meter. Ya, ular tersebut ditangkap warga lantaran sering memangsa ternak dan membahayakan keselamatan anak-anak. Beginilah detik-detik sejumlah warga di Desa Boteng, Mamasa menangkap seekor ular piton dengan panjang 5 meter di sekitar permukiman warga. Ular tersebut sering meresahkan warga karena memangsa ternak peliharaan warga. Ular kerap kali muncul di sekitar perkampungan hingga membuat warga ketakutan. Warga khawatir karena ular sering muncul di tempat bermain anak-anak. Menurut seorang warga, saat proses evakuasi ular piton itu berusaha melawan dan nyaris mematok seorang warga. Sering mengambil ayam. Apakah ular piton itu sering muncul di pemukiman warga atau bagaimana, Pak? Sebelum dibunuh, Pak, sering muncul. 5 meter, Pak. Apakah pernah memangsa ternak warga di sekitar? Ya, sering mengambil ayam. Yang membuat kesal warga, sudah beberapa kali ternak milik warga seperti ayam dan ternak lainnya sudah dimangsa ular piton tersebut. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly Christian, iNews melaporkan.